Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Sehat semuanya tentunya, harapan kita dan doa kita untuk teman-teman di rumah dan di luar sana. Dan saya tentu saja senang bersemangat untuk menemani teman-teman di podcast kita Solasi, Solusi dan Inspirasi. Tentu saya tidak sendirian karena saya akan bersama dengan seorang narasumber yang tentunya menginspirasi kita semua. Beliau sebagai seorang sosok perempuan yang luar biasa menggeluti dunia pendidikan puluhan tahun. Beliau adalah Dr. Randa SR Kurlistiani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Bu ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Jadi kedatangan beliau di studio kita, di podcast kita kali ini di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang berkemajuan dan mencerahkan, tentu semakin cerah dengan kedatangan Ibu. Oh, insya Allah, amin, mudah-mudahan. Iya, tentu kita senang sekali Bu dengan kedatangan Ibu. Iya. Jadi di awal karir Ibu di tahun 1985 kalau tidak salah Bu ya, itu mengawalinya dengan menjadi seorang guru yaitu Honorer. Nah, Iya. bisa diceritakan kenapa memilih seorang guru? Apakah memang sudah panggilan dari hati atau seperti apa? Jadi terima kasih sebelumnya saya juga ingin menyapa. Iya. Tadi Solusi ya? Iya. Sahabat Solusi gitu ya. Iya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera dan kita senang sekali saya bisa berada di ruang ini dalam rangka ya kita bincang-bincang ya. Betul, bincang-bincang sederhana aja. Jadi begini, tahun 85 itu saya datang setelah saya menikah. Yeah. Suami saya Rifai, itu memang saya adalah seorang lulusan IKIP ya. IKIP dari ya. Jakarta Bu ya? Ya, jadi saya lulusan SPG, kemudian melanjutkan ke IKIP. IKIP Sanata Dharma. Oh iya. Ya, IKIP Sanata Dharma. Kemudian saya langsung setelah menikah menuju ke Pangkal Pinang karena saya harus bertanggung jawab terhadap pilihan saya, yaitu menikah dengan orang Bangka gitu. Iya. Jadi itu cuma memang cita-cita awal bukan jadi guru saya. Saya pengennya menjadi seorang arsitektur gitu, ya. Namun ada cita-cita seorang orang tua yang pada waktu itu kalau anak perempuan itu harus menjadi guru. Kenapa? Ya. Karena guru itu adalah mulia. Tapi adik saya laki-laki memang tidak sekolah guru. Tadi semua saudara saya sekolah guru untuk yang perempuan. Nah, saya waktu itu nggak mau kalau hanya guru SD gitu ya. Jadi saya melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi dan alhamdulillah setelah kita berkecimpung tuh, ternyata guru itu begini ya. Itu cinta nih. Iya, jadi awalnya nggak kesana, tapi ternyata kalau kita renungkan itu benar gitu. Iya. Itu. Jadi itulah kemudian saya melamar di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian saat itu SMA 1 memerlukan guru bahasa Indonesia. Itu. Jadi disitulah awal karirnya Ibu mulai ya. Iya, itu. Jadi setelah itu tahun 86 ada penerimaan CPNS. Saya ikut tes, alhamdulillah sebulan kemudian diterima. Tapi perjuangan saya menjadi seorang PNS nggak mudah karena saya harus di saat saya hamil besar, saya tesnya itu di rumah sakit. Masya Allah. Jadi habis melahirkan pukul 6 pagi, dibersihkan semua itu saya ikut tes. Perjuangannya luar biasa. Nah, itu. Jadi makanya saya kalau guru ini saya harus komitmen benar gitu. Karena saya berjuangan itu. Karena pada waktu itu setiap orang yang tes gagal terus. Iya. Dan saya mendapatkan karunia Allah yang luar biasa. Ternyata saya satu kali tes saya lulus. Diberi gitu. kemudahan seperti itu ya, luar biasa. Iya, itu diberi anak saya mendapatkan seorang anak laki-laki, kemudian saya lulus itu. Itu awal dari saya datang dan mengajar. Nah, kemudian ada beberapa tawaran. Saya sempat ngajar di SMA Sriwijaya, SMA Swadaya. Berarti sekolah-sekolah swastanya juga itu. Iya, pada waktu itu SMA Muhammadiyah itu suami saya. Iya. Nah, itu begitu. Jadi memang ternyata dari awalnya pengen jadi seorang arsitek, berbelok arah, tapi luar biasa Bu, karena profesi seorang guru itu tidak gampang. Iya. Profesi yang mulia tentunya. Jadi ini arsiteknya anak sekarang. Iya ya, membentuk karakter. Iya, karakter Iya, betul. Menurut Ibu Kun, seorang guru itu mengajar dan mendidik, apakah ada bedanya ya Bu? Seorang pendidik atau seorang pengajar? Ya, tentu sangat berbeda. Harus dibedakan karena guru itu harus bisa mengajar, mendidik dan melatih. Tiga hal ini. Tiga hal.
Mendidik iya. itu tentu hubungannya dengan sikap pribadi, ya, karakter. Iya. Kalau mengajar itu ilmu pengetahuan. Bahkan kalau zaman sekarang, tanpa kehadiran guru pun mengajar itu bisa. Tetap bisa lewat Iya. Google mungkin ya. Iya, jadi apapun bisa itu mengajar. Tetapi mendidik tidak bisa. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Melatih itu karena keterampilan juga bisa dipelajari. Pelajari tanpa kehadiran seorang guru. Iya. Tetapi membimbingnya itu perlu kehadiran seorang guru. Jadi sangat berbeda. Mengajar itu cenderung kepada pengetahuan, mendidik itu cenderung pada sifat, sikap dan karakter, kemudian melatih pada sikap dan keterampilannya. Nah, itu. Nah, kalau di Bangka Belitung sendiri kan sudah puluhan tahun Ibu ya berkecimpung di dunia pendidikan. Sudah dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an sudah Ibu lewati. Bagaimana dengan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung? Ya, jadi gini, kalau kita lihat, ya tentu ada perubahan besar. Perubahan besar itu kalau seiring dengan kemajuan teknologi, kita itu maju. Iya. Tapi juga seiring itu juga ada perubahan karakter. Ya, ini yang kita perlu hati-hati karena kadang-kadang kedewasaan anak. Misalnya sekarang era digital, ya, era digital itu guru di sini sebetulnya katanya nggak perlu ada guru. Enggak, justru di era digital ini guru itu harus hadir. Kenapa? Karena dari digital, dari internet ini orang bisa terjadi apapun itu bisa. Mengakses apapun bisa di situ. Bisa. Guru tuh yang mengarahkan, punya tugas mengarahkan dan membimbing. Oke, guru, misalnya anak-anak kita buka, misalnya kita browsing ke sini, ke ini. Tapi kalau gurunya belum browsing duluan, nah ini bahaya. Kenapa? Ketika itu dia tidak juga mempersiapkan diri, anak-anak akan menjadi kemana-mana. Karena tidak terarah. Ya, dunia maya itu dunia segala-galanya. Bebas sekali. Iya. Jadi sangat berbeda, karakternya juga berbeda. Kalau dulu kenakalannya berbeda. Beda sekali ya. Ya, kalau dulu nyontek itu kan gini ya, sekarang nyonteknya beda. Beda kan nyonteknya itu. Orang pada waktu COVID, kalau alpha itu beda. Jadi kita belajar dengan HP, dengan laptop, dengan komputer, tetapi bolosnya beda. Bolosnya? Ketika kita ada meeting gitu, Zoom meeting, ya itu mungkin hanya foto aja, tapi dulu itu nggak ada. Itu kan bolosnya gitu ya. Tapi kalau dulu kan secara fisik ada, dan kita langsung bisa memanggil, menasehati, memberi saran. Tetapi kalau ini kita harus menyampaikan kepada orang tua, ya anak saya begini, anak saya begini. Jadi tantangannya sangat berbeda. Berarti mungkin apakah lebih besar Bu effortnya, Bu? Saya pikir kalau gurunya nggak siap, ya kalau gurunya tidak, guru atau pemerintah tidak siap, ini terjadi perubahan yang luar biasa. Maka karena kita kan hidup di dalam zaman yang penuh perubahan ya, penuh ketidakpastian ini. Hari ini kita bisa ngomong gini, nanti sebentar lagi kita nggak tahu. Jadi sekali perubahannya. Cepat, sangat cepat. Ilmu pengetahuan cepat. Maka harus ada pembimbing. Kan sekarang saking cepatnya pengetahuan didapat, itu sifatnya tidak konstan. Justru cepat hilang pula. Iya, maka itu kita harus bagaimana seorang guru memotivasi supaya ya literasi dasarnya dapat, ya kan? Literasi digitalnya dapat, gitu. Untuk Indonesia saat ini, itu kan kita dapat amanah dari pemerintah, Bu ya, dari Pak Menteri, bahwa kita akan ya istilahnya mengikuti kurikulum yang saat ini sudah ada, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Itu seperti apa pandangan Ibu Kun? Sebetulnya Merdeka Belajar itu filsafatnya Ki Hajar Dewantara loh. Oh ya. Sudah lama itu Cuma kita sekarang ya istilahnya Merdeka Belajar Karena sesungguhnya belajar itu kan menuntun anak-anak, atau pendidikan itu menuntun anak-anak untuk mencapai suatu yang tingkat pemahaman dan kebahagiaan paling tinggi. Jadi untuk mengembangkan diri, anak itu diberi kebebasan. Atau mau jadi apa diberi kebebasan. Kemudian saya nggak suka ini juga diberi kebebasan. Yang sukanya seperti ini. Nah ini kan sebetulnya itu. Jadi tetapi kadang-kadang dengan adanya kurikulum yang ini cenderung kepada materi, lupa bahwa materi-materi itu yang harus dituntaskan.
sampai lupa, bahkan orang tua lupa ketika harus anak-anak dijuruskan ke program IPA, IPS, bahasa. Padahal kemungkinan anak itu nggak suka ke IPS, tapi orang tuanya kepingin jadi gitu kan ke IPS karena ingin jadi pengusaha, sedangkan anaknya mau ke IPA. Dan sebaliknya terjadi. Itu kan sebetulnya kemerdekaan anak itu ya itu. Kemudian cita-cita orang tua yang tidak tercapai dipaksakan ke anak. Dijejalin ke anaknya. Ya misalnya gini, aku dulu cita-citanya jadi dokter. Tapi nggak kesampaian. Anaknya dipaksa masuk IPA untuk jadi dokter. Saya dulu kepengen arsitek. Tapi karena ini kan karena orang tua saya memasakkan ke guru, tapi dengan argumen yang baik kita bisa memahami. Tapi ketika kita meneruskan atau tidak kan kita yang mau itu. Betul. Jadi disinilah merdeka belajar itu diberikan. Guru pun ada diberikan semacam kebebasan merdeka mengajar dengan catatan merdeka mengajar itu yang seperti apa. Jadi tidak harus membuat RPP yang seperti ini, tidak harus ini, tetapi bagaimana dia menyampaikan, boleh dalam ruangan, boleh dalam kelas, di luar kemudian diajak field trip dan sebagainya yang sifatnya menyenangkan itu. Jadi kalau sebetulnya kalau kita bicara merdeka ini enggak ini sih enggak kaget, enggak kaget. Jadi gitu. tidak ada masalah dalam kalau kita mengetahui rohnya dari filsafatnya Ki Hajar Dewantara gitu. Baik, seperti yang Ibu ceritakan ini sepertinya menarik sekali dari dunia pendidikan karena banyak hal-hal yang bisa digali, bisa kita ulik. Ada tidak Bu hal-hal yang menarik dari mungkin kisah perjalanan Ibu sebagai seorang guru yang tidak terlupakan? Ada dong. Bisa ceritakan kepada teman-teman. Iya, jadi kalau saya lihat 37 tahun saya berkecimpung dalam dunia pendidikan dan menjadi guru, itu tentu ada ada pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan ya. Kesan-kesan tersendiri. Iya, gini. Kita berhubungan dengan anak zaman dulu, kenakalan anak zaman dulu itu jahil kalau dulu itu, ya jahil menjahili guru gitu kan, nakalnya tidak nakal sekarang, nakal sekarang lebih cenderung kepada kriminal, ke narkoba, ke bahkan tidak hormat kepada guru. Tapi kalau zaman dulu dia hormat sama guru tapi jahil gitu, jahil. Bolosnya itu bolos yang masih karena takut tidak kerjain PR yang sifatnya aja. Kemudian kalau ke kantin ke kantin itu kenakalan itu, dan itu antisipasinya kita bisa, itu biasa. Tapi saya ingat sekali saya punya siswa yaitu waktu itu di kelas budaya A4. Anaknya pintar sekali. Di sekolah mana itu? Dia SMA 1. SMA 1. Anaknya pintar sekali, perempuan. Dia lulus PMDK, dapat di Universitas Pajajaran. Waktu itu saya wali kelas budaya, jumlahnya ada 28 siswa. Yang diterima PMDK itu 17-19 orang. Itu jadi hanya berapa orang yang karena memang tidak memilih atau bagaimana. Lalu anak ini katakan mampu secara ekonomi, tetapi mungkin orang tuanya, kamu perempuan, nggak usah melanjutkan sekolah. Tidak mensupport. Tidak ada support, bahkan saya masih guru idealis ya, karena tahun itu tahun 88. Tahun 88 kalau usia saya baru 20 berapa itu. Kalau usia teman-teman 60. Udah 86 udah lahir. Tahun 88 itu. Nah, jadi itu untuk memberi formulir aja nggak dikasih. Padahal ini anak anak seorang katakan pejabat, saya nggak usah ini nanti itu ya. Akhirnya saya sebagai guru muda itu datang ke rumah ini. Saya dimarah habis gitu. Tapi saya nggak putus asa, saya panggil. Namanya oke, kamu dengan hambatan ini, kalau menurut Ibu, kamu bisa sukses maju. Tetapi apakah kamu putus asa sampai di sini atau gimana? Kita cari cara yang lain. Cari solusi. Gitu. Akhirnya saya ngikut nasihat Ibu.
Jadi saya kumpulkan anak bahasa itu sebanyak itu, ayo kita urunan untuk ngambil itu formulir anak ini, yang mampu kita ini. Ini perlu saya ceritakan supaya orang termotivasi ya gitu. Betul, Tapi saya tidak mau nyebut namanya. Iya. Setelah itu anak ini masuk kuliah, lulus jadi guru dia, karena mungkin mengidolakan saya. Iya. Iya, Saya Ibu wali Kun. kelasnya, maksudnya. Iya. Mungkin gitu Iya, ya iya, gitu. Bisa jadi, Bu. Jadi jurusannya sama dengan saya bahasa. Oh iya. Kemudian saat itu dia lagi sudah lulus, sudah diterima menjadi pegawai negeri di suatu sekolah hebat di daerah Bogor. Ketemu sama saya pun saya mau lanjut ke S2. Tapi saya nggak punya koneksi, nggak punya uang dan sebagainya gitu. Kan saya cukup untuk guru kan untuk itu. Jadi saya bilang, pasti ada jalan kalau kamu niat. Akhirnya kamu kan punya sekolah, mengeluhnya kepada kepala sekolah dulu. Setelah itu, kalau ibu bantu uang nggak mungkin, nggak ada. Kita sama-sama belajar hidup, saya bilang itu. Terus kamu berusaha mendekati pemerintahan, minta beasiswa. Akhirnya dilakukanlah itu. Nah, suatu saat kalau tidak salah ketemulah dengan Pak Asraf itu waktu itu. Waktu dia, tapi pada waktu itu dia mau S3 ya, tapi itu S2 dulu, akhirnya sekolah. Dia dapat, sebelum selesai S2, dia cum laude. Cum laude langsung diteruskan masuk ke S3. Tanpa mendapat ijazah itu. Tanpa ada ijazah S2-nya. Lalu dia S3, sekarang sudah menjadi seorang dokter. Sudah bekerja di kementerian, sudah kerja itu. Nah, saya ingin menyampaikan ini kenapa? Kalau kita ada niat, punya cita-cita, sungguh-sungguh, uang itu tidak akan menjadi masalah. Kalau kita berjuang pada fokus itu. Pasti akan ada jalan keluar. Ada, tapi itu tadi, kita harus ada yang memotivasi, terutama motivasi diri sendiri. Saya harus begini-gini, itu satu murid saya. Kemudian ada murid yang luar biasa, masih dia di A4, dia orang, dulu kalau ada susu ya, ada nggak di kita ada susu ya, supermarket tuh, mall susu ya, susu ya. Nah itu kan bosnya itu murid saya, yang mengadakan itu. Saya bilang, kamu orang mampu, banyak adik kelasmu enggak mampu. Bisa enggak? Dari setiap tahun kamu nyekolahkan satu siswa. Oke, mau. Menyetujui itu? Iya. Jadi, dan saya bilang, bangga saya di situ. Bangga saya situ. Nah, terakhir ini baru saja saya lewati dengan penuh sukacita. Saya merasa sebagai seorang guru dimuliakan. Ada anak-anak lulusan 92 berkumpul dengan nama Gurat 92, anak budaya dan IPS, membahagiakan guru-gurunya. Mengajak kami berangkat ke Bali, kemudian meluangkan waktu, tenaga, materi, ingin membahagiakan guru. Memang niatnya adalah untuk memuliakan guru yang pernah memberikan didikan. Iya, itu. Dan selama tanggal 11 sampai 15 November ini kami seakan tersanjung lah sebagai seorang tahun guru. ini ya Bu ya? Baru saja dari ternyata begitu bahagia kita seorang guru. Begitu, ini yang mungkin yang disebut bukan karena dia memberikan kita itu, tapi kesuksesan seorang anak itu kalau diberikan pembelajaran pendidikan yang ikhlas dari guru-gurunya, maka akan tumbuh karakter yang baik juga. Karakter kuat untuk saling berbagi seperti itu Bu ya. Jadi mungkin melihat gurunya bahagia, dia mungkin lebih bahagia lagi Bu. Itu mungkin. Benar. Ya kan? Kalau satu peristiwa karier saya, kalau tadi kan dengan anak-anak ya. Karier saya tahun 97 saya sudah 4A. Wah. Saya cepat, setiap kali naik pangkat cepat sekali. Nah, ketika saya mengajukan untuk naik ke 4B, pas ada huru hara Indonesia kena reformasi itu, sehingga di tahun itu ya, saya hilang semua berkas naik pangkat saya.
Jadi lama banget, tapi alhamdulillah baru tahun 2007 saya 4B dari tahun 98. Perjuangannya luar biasa. Bu. Itu karena itu ya, karena apa, ada rasa putus asa, kecewa, dan itu pelajaran bahwa kita tidak boleh putus asa. Dan Jadi kecewa. untuk teman-teman di luar sana jangan pernah berputus asa, Bu, ya, karena betul. memang butuh perjuangan yang besar lah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Kita di perpustakaan ini, Bu. Oke. Luar biasa. Untuk Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung memiliki kampus atau perpustakaan ini dengan akreditasi A. Oh, luar biasa. Iya. Jadi untuk teman-teman bisa mengakses membaca literasi, buku-buku yang sudah disediakan dengan luar biasa, Bu. Kemudian teman-teman yang lain juga dari luar sana jika ingin artinya perpustakaan di Muhammadiyah ini bisa dibuka untuk ya sebenarnya memang khusus untuk mahasiswa ya. Oke. Boleh nggak untuk apa? Seperti apa? Boleh juga untuk umum ya. Wah. Itu kalau bisa anak-anak anak-anak SMA yang Iya. perlu daripada jauh-jauh ke iya? pusat sana, Iya. ini SMA 3 misalnya. Kita ke Boleh sini. sekali ya, teman-teman ya. Iya, berarti memang dibuka perlu untuk kalau gitu perlu itu nanti saya minta tolong nanti anak-anak podcast SMA 3 memanggil ini untuk podcast di sana. Gitu. Itu supaya perpustakaan ini kita bersinergi, Bu. Iya, dan anak-anak kita juga belajar, sekolah kita juga belajar supaya karena belajar dimanapun itu baik adanya. Siapa tahu nanti dari mereka ada yang pengen tertarik untuk kuliah di sini, Bu. Oh iya, kan banyak anak SMA di sekolah di sini gitu. Iya. Dan saya lihat ada yang banyak prestasi itu. Iya. Anak itu. Kemudian kalau kita masih berbicara mengenai dunia pendidikan, Bu, apakah selama berpuluh tahun ya di dunia pendidikan ini ada hal yang menjadi hambatan dalam istilahnya dalam pengajaran atau pendidikan? Ya, jadi gini, hambatan. Jadi gini, guru itu kan memiliki peran yang strategis ya terhadap kemajuan kualitas pendidikan. Ketika guru itu tidak mengupdate diri, tidak menyesuaikan, tidak berinovasi, tidak berkreasi, maka disitulah sebetulnya kendala kita. Nah sekarang kurikulum kita sudah berubah berapa kali? Mulai 75, kemudian 84, kemudian 87, 94, 97, 2004, kemudian 2006, dan kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Kalau dia mengajarnya masih seperti dulu, omong kosong. Ya. Artinya tidak mengupgrade diri, omong kosong. Bu. Omong kosong. Karena apa? Kurikulumnya sekian lama sudah berubah. Ngajarnya tetap gaya yang dulu. Iya, masih jadul. Ya. Saya mengalami 7 atau 8 kurikulum. Tapi kalau ngajarnya segitu. Masa kerja saya 37 tahun. Kemudian masa kerja saya kepala sekolah 25 tahun. Jadi selama saya menjabat kepala sekolah 25 tahun, kita melihat guru-guru. Jadi guru memiliki andil yang luar biasa, maka kalau ketika anaknya menuntut anaknya untuk termotivasi, dia juga harus termotivasi dulu. Ya harus dari dia dulu. Iya, ya. Kemudian kalau anaknya ingin inovatif, ya dia harus inovatif harus dulu gitu. Iya. Karena guru kan merupakan inspirasinya anak-anak kan betul, gitu kan. Jadi peran strategis ini, andil ini, bagaimana dia menjadi fasilitator, motivator, bahkan dia menjadi demonstrator gitu. Dia harus harus mencontoh dulu. Sehingga apa yang dia sampaikan itu memang diimplementasikan pada diri sendiri, baru anaknya. Karena satu contoh lebih baik daripada berjuta-juta nasihat. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau kita kepingin anak kita nggak terlambat disiplin, ya dia juga nggak terlambat, jangan nggak ada disiplin. Lebih ke perbuatan, Bu. Ya? Iya, jadi sikap perilaku. Jadi itulah saya melihat Bapak Ibu guru jangan hanya menuntut siswa aja, tetapi ayo kita sama-sama. Guru tetap harus belajar sepanjang hayat, siswanya pun seperti itu. Karena dunia itu berubah. Penuh ketidakpastian dan kita harus mengambil langkah yang strategis. Baik, ini menarik Bu, karena seperti yang Ibu jelaskan di awal-awal tadi dengan dunia pendidikan yang mungkin berubah-ubah. Nah,
Ibu mungkin sudah menyelesaikan purna baktinya di SMA Negeri 3 Bu ya, di Iya, tahun ini iya. bulan September Bu. Bulan September. Nah, tapi sekarang masih aktif di PGRI. PGRI. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Ya, aktivitasnya. jadi saya baru saja menghadiri puncak acara HUT PGRI ke-77. Alhamdulillah itu ada Mas Menteri hadir, Iya. Pak Presiden juga hadir, tuan rumah di Semarang Pak Ganjar juga hadir. Jadi di sana kita bersinergi. PGRI itu membantu Bapak Ibu guru, adalah organisasi terbesar, organisasi profesi yang terbesar. Guru adalah di PGRI. Tentu saja organisasi yang terbesar itu perannya juga besar. Iya. Nah, saya kebetulan menduduki sebagai ketua umum, ketua PGRI Provinsi Bangka Belitung. Jadi itu membawahi dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan termasuk MTS dan sebagainya. Jadi saya masih aktif di sana dan saya program-program PGRI itu masih sangat membantu. Ada yang namanya kalau pergi ke Tanah Abang itu ada kantor PGRI, gedung PGRI, itu di sana semua kita bisa. Itu pusatnya Bu ya? Pusatnya di sana, dan di sana itu ada namanya SLCC. Jadi learning centernya itu yang sifatnya digital ada di sana. Bapak Ibu guru setiap hari, setiap itu bisa mengakses bagaimana cara pembelajaran berbasis digital. Jadi itu terus kita galakkan terus, karena sekarang ini tidak bisa guru itu berdiam diri terus mengajar terus tiba-tiba ini nggak bisa. Jadi kalau dulu kan contoh yang sepele saja, daun itu warnanya masih hijau. Kalau dulu saya TK itu, ya daun itu hijau, kembang itu merah, kuning gitu. Sekarang kembang itu ada hitam, kan ada mawar hitam. Ada gimana kalau ada pertanyaan dengan siswa? Pertanyaan, Bu, kenapa itu bunganya warnanya hitam? Kan gitu. Kalau guru tidak bisa menjelaskan, kan gimana? Kalau dulu kita bisa awang-awang bahwa ibu kota ini ada di sini, loh, di sana itu ada apa. Sekarang lewat Google kita bisa menjelaskan itu semua. Tapi kalau gurunya tidak melek teknologi, gimana? Ya, jadi itu PGRI membantu profesi guru, membantu kesejahteraan guru. Kita kebijakan-kebijakan yang diambil kementerian itu bersinergi dengan PGRI. Baik, mungkin di last minute kita Bu, pertemuan kita yang menurut saya sebenarnya ini masih kurang ya, waktunya sebenarnya masih kurang. Mungkin ada harapan atau kesan mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana atau pendidik dan guru dan sebagainya, bisa Ibu sampaikan dari Ibu, seorang Ibu Kun lah gitu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru itu profesi mulia. Mari kita lakukan pekerjaan kita dengan ikhlas, sabar, dan berkomitmen. Karena ikhlas dan kesabaran itu buahnya akan luar biasa. Membimbing anak itu harus penuh keikhlasan, penuh kesabaran, ketulusan. Karena apa? Karena kita mempersiapkan generasi muda yang unggul. Nah, tentu saja pendidikan itu memberi warna kepada SDM kita. Mari kita beri warna yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia maju. Guru bangkit, Indonesia maju. Baik, terima kasih Bu. Semoga ini benar-benar memberi inspirasi buat kita Bu ya, yang ada di sini dan juga yang ada di luar sana. Dan untuk teman-teman yang masih mungkin saat ini di SMA ya, boleh dong untuk gabung dengan kita di kampus. Ya, luar biasa. Muhammadiyah udah lengkap, ya, bagus. Ya. Seperti apa Bu tampilannya? Udah luar biasa. Udah, bagus. Ya, baik.
teman-teman bisa bergabung bersama kita di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung karena kita sudah mulai menerima penerimaan mahasiswa baru. Iya. Jadi silahkan ayo join bersama kita di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kampus yang berkemajuan dan mencerahkan. Berkemajuan dan mencerahkan. Iya, seperti itu tagline kita, Bu. Baik, terima kasih Bu Kun. Sekali lagi kami ucapkan atas kedatangannya yang memberikan warna dan memberi kecerahan buat perpustakaan kita juga di hari ini, Bu, ya. Amin, amin, Ya, amin. semoga menginspirasi teman-teman di rumah dan kita semua di sini. Semoga Ibu Insya sehat Allah. selalu, Bu. Doa kita. Amin, amin. Ya, kita saling mendoakan. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih, Bu. Sampai jumpa teman-teman semuanya.